Ini ada perubahan manajemen, terutama di jajaran direksi. Kalau dibilang perombakan sih bisa ya Om ya. Benar, karena hanya sisa 3 kan? Iya betul. Nah ini ada 3 nama nih yang mencuri perhatian kita. Kita kedatangan 10 ya, direksi baru sebenarnya. Sebenarnya waktu earnings call first quarter 2025 itu Pak Hage menurut gue ya, itu lumayan udah clear lah untuk menjelaskan tentang strategi ke depan seperti apa, key initiatives untuk quick win-nya seperti apa. Jadi semuanya menurut aku sih solid ya tim yang sekarang. Melanjutkan yang dulu. Jadi kita nggak akan ada drastic change di sisi corporate strategy. Jadi core kita masih micro segmen. Bedanya hanya di fokusnya aja sekarang, fokus di perbaikan-perbaikan. Nah, kedepannya itu ada kita nyebutnya 2 levers ya, 2 pilar gitu ya. Jadi pilar pertama adalah transforming the funding franchise. Lever yang kedua atau pilar yang kedua itu ada juga sebutannya adalah revamp core segment sembari establish new core. Maksudnya adalah Hello Growiners, welcome back to Growin Talk. Episode kali ini lanjut lagi. Kemarin dari emiten juga. Nah, sekarang dari emiten tapi banking. Lagi hangat-hangatnya, sangat ditunggu-tunggu sama Growiners, investors, dan juga netizen kalau boleh ya. Nah yuk kita sambut saja Department Head of Investor Relations Bank BRI, Bapak Siaga Hutama. Halo Om, apa kabar Om? Halo Om Revi, alhamdulillah baik Om. Ini manggilnya Om aja. Nggak usah Bapak, takutnya ketuaan lagi namanya. Ayo Om Revi. Apa kabarnya Om? Baik Om. Thank you udah hadir di sini. Waktunya akhirnya dapet nih. Iya. Setelah berkali-kali reschedule, pas banget setelah earning calls ya Om. Iya, first quarter Q1 2025 kita akan bahas itu. Tapi sebelum ke situ Om, ya. Ini mundur sedikit aja ke 2 bulan sebelumnya, bulan Maret itu ada RUU PST BRI ya Om. Betul, 24 Maret. 24 Maret. Ya. Tuh sampai ngantri-ngantri tuh di lobi. Gitu. Oke. Izin ngomong ke RUU PST dulu Om. Ini ada perubahan manajemen, terutama di jajaran direksi. Ini seru nih Om. Banking lain mungkin ada yang di return stay. Yang ini lumayan seru, banyak. Kalau dibilang perombakan sih bisa ya Om ya. Benar, karena hanya sisa 3 kan? Iya betul. Nah ini ada 3 nama nih yang mencuri perhatian kita. Asik mencuri. Pertama itu ada Pak Heri Guarnardi, Group CEO. Ya. Kita sampai sering Pak Hagi gitu ya. Kalau di Mandiri Group. Lalu juga Pak Heri Guarnardi menggantikan Pak Sunarso ya. Betul. Lalu ada Direktur IT yang baru, Pak Saladin. Ya. Ini dua-duanya dari BSI. Dan pengalaman sebelumnya panjang di Bank Mandiri nih Om. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga itu adalah Pak Riko Tasmaya. Ya. Direktur Corporate Banking. Nah ini yang menjadi highlights-nya karena kan dari HSBC Indonesia ya. Iya. Former Managing Director and Head of Wholesale Banking ya. Nah ini dari ketiga ini sebenarnya apa sih dari internal BRI melihat ini, terutama ini kan keputusan dari Kementerian BUMN ya Om, selaku pemegang saham lah ya. Keputusannya dari kementerian. Nah itu arah strateginya kemana sih Om? Dari apakah atau I just wondering aja Om, apakah ini ada hubungannya dengan jangan-jangan ini ada mau fokus ke bullion bank karena BSI lagi hangat-hangat bullion bank ketika Pak HG ya. Lalu ada Pak Saladin, mungkin digitalisasinya, mau itu security dan lain-lain. Dan juga apakah ada arah-arah ke wholesale nih, fokus-fokus ke wholesale nih. Ada Pak Rikonya gitu ya. Boleh Om, jelasin Om. Ya Om Revi, jadi kita kedatangan 10 ya, direksi baru sebenarnya. Di Pak HG sebagai Group CEO, kemudian sama dia juga ada 9 direksi baru lagi lainnya. Yang highlight lagi, tadi kan dibilang ada 2 lagi Pak HG ya.
ada Pak Saladin, former IT Director di BSI, dan juga Pak Riko Tasmaya. Sebenarnya waktu earnings call first quarter 2025 itu Pak Hage, menurut gue ya itu lumayan udah clear lah untuk menjelaskan tentang strategi ke depan seperti apa, key initiatives untuk quick win-nya seperti apa. Jadi semuanya menurut aku sih solid ya tim yang sekarang, melanjutkan yang dulu. Jadi kita nggak akan ada drastic change di sisi corporate strategy. Jadi core kita masih micro segmen. Bedanya hanya di fokusnya aja sekarang, fokus di perbaikan-perbaikan. Nah, Pak Hage ini beliau background-nya, expertise-nya di BRI kebetulan sebelum jadi Wadirut ya, sebelum jadi Vice CEO adalah Director di Micro and Retail Banking. Nah, berarti sempat juga menangani micro, retail, sama consumer, kuatnya di situ. Di-base-kan dengan consumer. Nah, direktur lainnya seperti Pak Dipo, kemudian Bu Farida, udah apa namanya sangat-sangat expert lah di bidangnya masing-masing ya, sesuai dengan assignment sekarang gitu kan. Nah, kedepannya itu ada kita nyebutnya dua levers ya, dua pilar gitu ya. Jadi pilar pertama adalah transforming the funding franchise. Pak Hage, pokoknya inti pertama liabilities dulu, itu dulu zamannya sebelumnya itu juga sama, udah mulai fokus juga ke sisi aspek liabilities. Nah sekarang di bawah Pak Hage itu dengan dukungan-dukungan juga BUD yang lain, mungkin selain dua tadi yang Om Revi sebutin ya, ada juga namanya Pak Aquarius Rudianto. Ya, sama juga tuh. Nah itu beliau bedanya adalah nanti semua regional offices yang di wilayah-wilayah itu akan di streamline di bawah beliau. Fokusnya satu, naikin productivity. Jadi ngurang-ngurangin, kalau bisa meniadakan branch-branch yang loss making. Terus acquire funding, retail funding sebanyak-banyaknya. Itu fokus pertama sih. Jadi itu tugasnya di bawah Pak Aquarius. Level yang kedua atau pilar yang kedua itu ada juga sebutannya adalah revamp core segment sembari establish new core. Maksudnya adalah micro kita mungkin sekarang lagi agak ada sedikit asset quality issue. Dari 2024 ya waktu itu first quarter kita ubah guidance segala macam, sampai sekarang masih ada asset quality issue di micro. Selain internal juga ada faktor eksternal juga gitu kan. Nah, ke depan masih mikro BRI. Itu DNA mikro. Masih. Cuman kalau satu engine lagi agak sedikit konsolidasi nih, lagi agak melemah, harus ada engine baru. Nah, ini expertise-nya Pak Hage nih di sini, consumer. Dan menurut kita sih dan menurut investor juga kebetulan feedback dari investor itu sangat-sangat masuk akal, reasonable dan doable. Karena di sisi consumer itu BRI yang kuatnya adalah payroll atau namanya beli guna. Payroll bisnis kan. Nah, payroll kita itu ada sekitar 4,7 juta accounts. Sedangkan dari sisi penetration rate dari out of 4,7 juta itu kita baru punya 35% lah yang sudah punya si beli guna tadi. Jadi masih ada ruang lah kita untuk akuisisi kan. Di luar kita juga akuisisi yang lain ya. Yang di luar BRI. Nah itu sih, itu quick win banget tuh untuk. Jadi kita dapat payroll-nya, dapat savings, juga dapat lending. Payroll, in a sense, COC, cost of credit harusnya aman ya. Karena kan kita megang payroll. Dan juga dari sisi lending yield juga relatif oke, 10-11%. Nah, semua itu dua pilar itu didukung sama ada namanya foundation enablers. Nah, itu kita mau benerin organisasi, terus kuatin risk management, sama Pak Hage juga fokus di orang sih, yang paling penting kan. Kalau bank kan satu kapitalnya adalah orang. Nah, itu Pak Hage mau retrain, reskill, upskill, sama mau perjelas untuk career path, terutama untuk yang di segmen mikro ya. Jadi kayak kita kan loan officer kita atau RM kita di micro namanya Mantri. Mantri. Mantri itu
istilah kayaknya itu kalau nggak salah ya itu artinya orang yang berpengaruh di wilayahnya. Nah loan officer atau RM atau mantri itu nanti kedepannya selain di train di skill upskill itu juga untuk career path itu akan lebih clear untuk aspirasi dia, kan dia harus ada career progression terus dong. Jadi loan officer, mungkin jadi unit manager, jadi micro manager segala macam sampai dengan ke atas gitu kan. Itu mungkin lebih clear untuk ukuran segala macam. Nah terkait dengan Pak Saladin, kita juga perkuat di satu sisi aspek cyber security. Itu sih, itu yang mau kita perkuat karena ya biar gimana kan kita punya 200 juta lebih accounts ya. Dan Brimo sendiri sudah punya 40 juta user. Ya dan apalagi most pengguna Brimo BRI itu kan mungkin nggak se-urban bank-bank lain seperti Mandiri, BCA, BNI ya, lebih banyak di rural gitu jadi mungkin lebih diperkuat kan ya untuk cyber security dan juga lebih riskan ya sebenarnya. Betul. Itu sih makanya kita lebih sangat-sangat fokus di sisi itu. Nice. Jadi kenapa Pak Riko masuk? Apakah akan geser corporate? Tahun lalu BRI agak sedikit tinggi ya corporate growth-nya, corporate loan growth-nya, 23,6% year on year per Desember 2024. Nggak setinggi Mandiri sih. Ya kalau Mandiri udah wholesale banking. Wholesale banking betul. Nah, memang kita menangkap peluang atau opportunity. Jadi waktu itu ada sedikit research dari sekuritas itu emang mention kalau post pandemi itu savings growth antara upper class dibandingkan dengan middle lower segment itu agak sedikit jomplang. Meaning kayaknya kalau opportunity bisnis kayaknya agak lebih banyak di sisi corporate dibanding yang mikro. Mungkin juga kelihatan di parameter-parameter makro lainnya mungkin ya. Nah makanya kita menangkap peluang itu di tahun lalu. Nah tahun ini Pak Riko fokusnya selain nyari klien yang tetap nyambung ke lever yang pertama tadi, yang transforming funding franchise. Jadi nggak hanya yang retail, tapi juga Pak Riko itu tugasnya adalah bersama dengan Pak Dipo sebenarnya. Itu Pak Dipo megang komersialnya, Pak Riko corporate. Itu ada sinergi gitulah. Jadi kita punya kelola namanya. Platform. Ya kan? Nah, platform itu untuk corporate, untuk yang smaller companies, untuk cash management, trade, forex, segala macam. Nah, itu forex ya? Betul. Nah, itu harapannya bisa nge-grab juga dana-dana murah dari situ. Ya real corporate fund lah. Gitu sih. Sambil nyariin value chain buat yang di bawahnya. Jadi misalnya Pak Riko dapat klien yang punya value chain kayak distributor, sub-distributor, segala macam, itu bisa nyambungin di kita punya segmen. Itu sih. Jadi kita antusias, excited internally dengan manajemen yang baru sih. Saya dengar juga antusias, Om. Thank you penjelasannya. Nah, kalau itu tadi ada 2 pilar itu dan terutama tadi yang saya lihat kayaknya human capitalnya itu ya. Human capital dan juga nggak lepas dari DNA, tetap mikro, tapi juga ada mungkin leveraging di consumer ya, dan corporate terutama. Ini kita lanjut ke segmen yang highlight laporan keuangan ya Om. Earnings call di 30 April kemarin. Kuartal 1 laba bersih tercatat itu 13,8 triliun ya Om. Sebenarnya kalau kita melihat dari year on year-nya itu turun sekitaran 13,9% gitu ya Om. Dibandingkan Q1 2024. Nah, kita mau tanya simpel aja, sebenarnya penyebabnya itu apa sih Om dari penurunan laba bersih ini gitu. Satu sebenarnya dari sisi top line dulu ya. Jadi memang NI kita juga negatif growth ya. Memang itu ada impact yang satu itu mungkin agak sedikit teknikal ngejelasinnya. Jadi ada tahun kalau kita bandingkan dengan first quarter 2024 itu ada one off transaction. Jadi ada pelunasan debitur. Nah, dengan pelunasan debitur itu dia otomatis untuk interest income-nya juga dilunasin utang-utangnya. Dan itu nambah yang di first quarter 2024. Nah itu makanya kelihatan seperti turun untuk NII-nya kan, untuk interest income-nya ada one off itu. Yang kedua juga ada aspek dari perubahan portfolio mix. Ya karena tahun lalu kita grow di corporate dan mikro juga
agak sedikit muted growth-nya, itu juga ngaruh karena mikro itu sendiri blended yield-nya itu di kisaran 15-16%. Kupedes yang komersial microloan kita itu 19%-an. Kalau kur mikro itu di 16, jadi mungkin dia 16% lah. Itu sih. Dibandingkan dengan corporate yang kisaran 6-8%. Itu juga ngaruh ke sisi aspek NII. Turun sedikit lagi ke non-interest income. Non-interest income kita mungkin ada sedikit kenaikan ya di sisi recovery. Cuman naiknya nggak setinggi penurunan NII tadi. Itu sih. Sama satu lagi terkait dengan OPEX. OPEX kita naiknya lumayan tinggi year-on-year karena Ramadan kita bayar THR, kuartal lalu di April, tahun ini di Maret. Oh iya benar. Iya. Harusnya makanya kita di second quarter harusnya bisa lebih normalize sih. Oke, masuk akal juga Om untuk yang THR itu ya. Untuk tadi ya NII make sense juga sih Om sebenarnya. Kalau mau mikro ada tekanan ya udah pasti ada segmen kredit usaha rakyat ya yang paling bawahnya itu karena mengecil ya Om ya untuk kurnya ya. Jadi segmen untuk terus berlanjut lagi misalkan ke total kreditnya Om. Total kreditnya per Q1 ini kan tumbuh ya sebenarnya. 5%. Ya 5% ya. Menjadi 1.373,7 triliun. Nah pertanyaannya itu pendorong pertumbuhan total kreditnya itu dari segmen loan yang mana nih yang berkontribusi? Masih corporate sih. Masih corporate dan consumer. Consumer kita tumbuh juga 8,8%. Cuman makanya tadi mungkin ke depannya mungkin bisa diekspek di second quarter, third quarter udah mulai dorong sama consumernya. Itu sih. Kalau dari sisi year-on-year kita bandingkan first quarter 24 sama 25 ini masih corporate. Sedangkan kalau mikro sendiri itu relatif 1,5% aja kan. Itu pun sudah didorong sama Pegadaian. Pegadaian tumbuhnya 29,9%. Kalau micro bank only, mikronya BRI aja itu masih negatif growth. Berarti secara konsolidasi itu terbantu banget dengan sama Pegadaian betul. Karena memang Pegadaian karena ya harga emas naiknya 30% lebih ya. Iya benar sampai dekat-dekat ini ya masih naik ya. Kalau PNM-nya gimana? PNM ya karena kita bisa bilang bahasanya gini, mikro customer base-nya BRI mikro terdampak, apalagi PNM yang ultra mikro. PNM itu tiket size-nya kisaran 2-3 juta. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. I see. Pasti lebih terdampak lagi. I see. Untuk mungkin selanjutnya lebih kita mau nanya kualitas aset dan liquidity ya. Yang tadi mention NPL juga gitu ya. NPL kemarin pas di earning call itu 2,97%. Sebenarnya sih di kuartal 1 2024 itu 3,11% ya Om. Sebenarnya kan ini perbaikan ya Om Sega ya. Perbaikan NPL di segmen mikro yang masih ada tekanan gitu. Sega. Nah bisa jelasin nggak sih kayak ini strategi pengelolaannya gimana bisa menurunkan ini gitu? Ya kan sebenarnya kita sejak first quarter 2024 kita sudah mengannounce ya kalau kita ada sedikit masalah asset quality di mikro. Terutama itu penyumbangnya adalah Kupedes atau commercial microloan yang di-disburse di tahun 2023 itu. Nah Kupedes 2023 itu kita nyebutnya dan itu juga ada satu set sendiri di presentasi first quarter kita. Itu kita disburse sebesar 201 triliun. Sepanjang 2023 ya. Nah, dari 201 triliun itu posisinya sampai dengan Maret 2025 kemarin tinggal 64,8 triliun. Atau 65 triliun lah. Berarti rate rate-nya sekitar 60-70%. Nah, itu memang penurunan itu mostly sebenarnya masih dari payment. Jadi kayak ada yang nyicil, ada yang lunasin, segala macam. Jadi dari 201 jadi 65 itu 130 T-nya itu payment. 129, sekian lah itu payment. Sisanya ada yang dihapus buku juga. 7,1 triliun. Itu pengaruhnya ya. Betul. Nah,
Kita fokus pertama adalah membereskan yang itu dulu. Jadi mungkin teman-teman atau teman-teman yang mendengarkan, investor yang lain mendengarkan, BRI ada kata-kata namanya management overlay. Oke. Jadi kalau kita bentuk cadangan atau CKPN untuk kredit, kan ada buy system ya. Nah, on top of itu kita juga bentuk namanya overlay. Yang itu memang diskresi dari manajemen. Kayaknya untuk batch ini kayaknya kurang deh provisionnya. Kan sudah tambahin deh untuk jaga-jaga. Nah, itu sudah kita lakukan sejak tahun lalu untuk si Kupedes 2023 ini. Jadi langkah-langkahnya adalah kita lakukan restrukturisasi kredit. Jadi kenapa sih nggak hapus buku semua aja? Nah, masalahnya di mikro ini agak unik ya orang-orang apa namanya customer-nya ya. Jadi jangan lupa teman-teman bisa aja kayak misalnya sudah info rata-rata dari semua nasabah BRI di mikro, rata-rata installment atau cicilan per bulan itu kisaran 1 sampai 1,5 juta rupiah. Kecil banget ya. Kecil kan? Nah, bagi mereka kenaikan 300.000, 400.000 matters. 300.000 atau 1 juta udah 30% kenaikan. Ya kan? Nah, restrukturisasi ini kenapa nggak hapus buku aja? Kalau kita bisa bantu meringankan beban mereka misalnya dengan memperpanjang tenor tanpa menurunkan suku bunga, tapi bisa membantu mereka untuk tetap membayar cicilan sesuai dengan kemampuan saat ini, sembari mereka nanti pulih lagi, ya why not gitu. Soalnya kalau kita hapus buku, kasihan karena segmen itu jadinya si orang itu jadinya sudah di blacklist kan, daftar hitam, ya kan. Susah lagi, kasihan. Sedangkan dari sisi karakter sebenarnya bagus, gitu ya. Jadi kita pilih-pilih yang masih punya kemampuan bayar, yang masih punya karakter yang bagus dan harus masih punya bisnis, ya kita bantulah untuk restruk. Tapi kalau misalnya 1 dari 3 itu nggak ada, ya kita hapus buku. Gitu. Jadi untuk batch Kupedes 2023 itu sampai dengan Maret kita sudah ngerestruk sekitar 8,9 triliun. Itu Mas Evi. Jadi kita fokus kita satu adalah kita resolving itu dulu. Ya kita nyebutnya Kupedes 2003 karena yang kita disburse di tahun 2003. Sama satu lagi adalah segmen small. Segmen small juga ada kita nyebutnya legacy loan yang didisburse pada saat pandemi, itu juga pelan-pelan mau kita selesaikan. I see. Untuk menanggulangi menjawab. Berarti akan bermasalah. Sampai saat ini mungkin atau in short term juga masih ya Om, seperti restrukturisasi utang itu ya? Masih. Tapi ya itu, kita restrukturisasi kita benar-benar kayak sama sekali bukan untuk menahan collectibility. Maksudnya jangan sampai supaya nggak jatuh ke NPL kita restruk, ya nggak gitu juga. Maksudnya nanti malah jadi PR ke depannya kan. Kalau memang benar-benar sudah bisa selamatkan, ya kita hapus buku aja. Oke, Mas Yaga, thank you untuk yang penjelasan NPL tadi. Nah, kalau untuk dari sisi pendanaan kali ya, total dana pihak ketiga atau yang disebut DPK gitu ya, tercatat 1.421,6 triliun ya. Itu rasio kasanya atau current account, saving account itu sebesar 65,77% ya. Bagaimana sih dari BRI itu sendiri Om menjaga struktur pendanaan yang efisien di tengah sebenarnya kan trennya suku bunganya masih ditahan terus dari kemarin. Ya sebenarnya tergolong tinggi juga sih Om untuk suku bunganya gitu. Nah itu gimana Om? Ya kita mungkin agak sedikit bantu dengan situasi ya. Jadi loan growth kita masih rendah ya, relatif rendah 5%. Jadi dibandingkan dengan peers kita tekanan liquidity-nya nggak setinggi yang lain gitu kan. Makanya kita per Maret ini, per first quarter ini, LDR kita masih di angka 86%. Dibandingkan dengan peers-peers yang lain yang mungkin relatif lebih tinggi gitu kan. Nah, makanya kita bisa mengatur komposisi pendanaan yang mungkin agak sedikit tinggi cost of fund-nya, ya kita let go. Itu sembari kita memperkuat basis untuk yang retail funding. Makanya di sini Pak Heri selalu nekenin gameplay banking das itu ya di liabilities. Itu benar banget sih. Karena kalau
cost of fundnya udah terjaga, struktur fundingnya udah oke banget ya, bisa ngapain aja, basically gitu kan. Nah, ini kalau teman-teman download presentasi kita di page atau slide mengenai deposit, itu ada sedikit perbaikan improvement di sisi retail funding, retail savings. Itu kita tumbuh di 8,3% year on year. Jadi memang itu udah kita mulai dari dulu inisiasi untuk akuisisi retail funding. Retail itu maksudnya ya kita ini maksudnya. Jadi satu inisiatif atau strateginya adalah kita nyebar tuh EDC mesin. Jadi semua tempat-tempat usaha segala macam kita taruhin tuh EDC mesin. Jadi naikin market share segala macam. Harapannya transaksinya muternya di situ aja, di BRI aja gitu loh. Oke. Gitu. Sama Brimo juga mau kita kuatin terus nih penetrasinya. Ke internal juga akuisisi di luar. Internal aja kita masih banyak peluang. Itu sih. Oke Om, tapi kalau mesin edisi ya, mesin edisi itu sebenarnya gue gak tahu benar banget yang boleh dijawab juga. Mesin edisi kan sebenarnya juga ada cost juga ya Om, di situ. Betul. Nah kalau misalkan I don't know kayak Brimo gitu ya, Brimo jadi sebagai mesin edisinya gitu sebenarnya harusnya bisa dong Om. Kayak contohnya pembayaran QR segala macam dari betul ya QR sama mesin edisi bisa. Makanya kita tahun lalu kita nyebar banyak QR sama mesin DC. DC karena memang ya kayak misalnya let's say cafe, restoran yang menengah ke bawah itu ya kita taruhin semua aja. Sambil kita kasih insentif lah ya. Karena tabungan itu biayanya apa namanya itu bunganya cuman 0,3% annual. Iya kan? Dibanding dengan yang biaya yang kita spend kayaknya masih worth it banget gitu. Ya, dibanding kita nyari dana apa namanya itu wholesale. Kayak Karnekan atau Giro wholesale aja mungkin bisa di 3 sampai 5%. Lebih tinggi ya. Ini cuma 0,3. 0,3. Ya. Sebenarnya nggak berasa juga sih Om ya. Oke. Lanjut juga mau pengen ke arah digitalisasi dan peran Brimo ya. Kita sekarang ngomongin Brimo nih Om. Mungkin kalau sedikit pertanyaan marketing, sorry nih Om, tapi harusnya Om jaga, semoga bisa jawab nih. Kalau untuk Brimo itu kan transformasi masih jalan ya Om. Masih sempat revamp, ada revamp di user interface dan user experience gitu ya Om. Tapi user Brimo itu yang 40 berapa Om tadi? 40,3 juta. 4,3 juta itu kontribusinya terhadap kita nyebutnya kalau apps itu fee based income ya Om. Itu tuh gimana Om pengaruhnya? Kontribusinya ke fee based tadi. Fee based income dari sisi kontribusi user tadi itu ya mungkin satu relatif tinggi ya. Jadi kalau saya lihat datanya itu dari sisi fee based income dari Brimo itu di angka 850 miliar. Itu secara year on year naiknya sekitar 15% lah. Naiknya lumayan tinggi. Nah memang kenaikan itu didorong juga karena kenaikan usernya naik sekitar 20% kalau nggak salah untuk kenaikan jumlah usernya. Ya itu berarti sejalan kan. Dan itu per tahun ya 20% itu? Per tahun. Wow, oke. Nah itu menarik karena di Brimo itu ada yang kita punya yang bank lain mungkin belum punya ya. Selain bank syariah. Yaitu adalah fitur untuk nabung atau nyicil emas. Nah itu dia. Boleh dengar ya. Mungkin yang punya saat ini selain BRI konteksnya Pegadaian, BSI ya berarti BSI, ya. Benar. Nah kita itu di Brimo itu kita terkonek dengan accountnya atau appnya Pegadaian. Itu teman-teman Mas Revi, saya itu kita bisa nabung emas di situ. Oh terintegrasi. Jadi, lah ya. Betul. Jadi dari rekening Brimo kita itu udah bisa langsung tuh beli emas sangat-sangat seamless. Menurut saya nyoba waktu itu beli. Misalnya berapa gram, harga sekian, beli. Misalnya waktu kayaknya bulan lalu tuh agak tinggi kenaikannya. Naik kedua sekian, saya jual sedikit itu langsung nggak nyampe 2 detik, 1 detik udah langsung masuk ke rekening. Oh, oke.
Nice. Tapi termasuk juga cicil emas juga bisa dong. Bisa juga. Bisa juga cicil emas ya. Ya. Wow, keren. Berarti kalau yang di berita itu apa konsumen nyampe ke toko emas rebutan segala Ya macam. mungkin lebih safe di sini ya. Iya, karena ya itu kalau misalnya mungkin teman-teman investor yang enggak maunya fisik segala macam. Di sini pun juga bisa cetak fisik. Bisa diambil di Pegadaian. Pegadaian. Justru ya. Jadi via app Brimo ini misalnya teman-teman punya, let's say punya 10 gram, Nice. mau cetak fisik di mana bisa. Oke. Keren. Oke, terintegrasi sama sebenarnya holdingnya itu terintegrasi menguntungkan juga ya Om ya, untuk Bullion Bank itu ya. Menguntungkan, betul. Menguntungkan banget. Oke. Itu launching kapan ya? Bullion Bank di Brimo itu? Udah launching teman kan? Udah launching ya? Iya. Per tanggal berapa ya? Tapi dekat-dekat ini ya sebenarnya. Kemarin kok udah kok. Oke, nice. Nah, melanjutkan dari situ ke Brimo, ini di App Store dan Play Store, Brimo itu Ratingnya pasti. ratingnya. Itu jadi pertanyaan kita tim marketing nih Om. Kira-kira tim marketing 4,7. Bintangnya 4,7 loh. Itu Tinggi untuk, juga ya? untuk bukan tinggi lagi. Tapi itu buat bank itu tinggi banget. Sorry, bukan buat bank aja lah. Untuk apps finance kali ya Mo ya. App finance itu tuh tinggi banget Om, 4,7. Nah, kita tuh sebenarnya value apa sih yang dikasih dari tim digital BRI ya, Brimo itu kasih value ke nasabahnya itu seperti apa sih Om sebenarnya? Ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin mobile app, mobile banking app ya, untuk yang hygiene, saya yakin sih semua bank, gede kecil, swasta ya BUMN, sebenarnya pasti sama ya. Untuk sisi transfer payment, fungsinya pasti ya sama-sama aja kan. Cuman memang dari sisi Brimo ini ada beberapa fitur yang mungkin lebih relate ke customer base kami ya, kayak mungkin misalnya kayak travel, kayak juga misalnya insurance, emas, segala macam. Itu lumayan memudahkan sih. Dan itu mungkin ya Bang Len pasti punya strength masing-masing ya untuk fitur-fiturnya ya, sesuai dengan customer apa namanya, Profile, uniqueness customer profile-nya sendiri ya. Ya kalau untuk Brimo itu memang lebih menyesuaikan aja. Itu sih. Ada kayak chatbot atau namanya Sabrina yang AI integrated gitu. Itu juga lumayan membantu. Itu yang nanya apa aja bisa Itu nanya aja. Itu di dalam dalam Brimonya ya? Bisa chatnya itu? Untuk via apa namanya SMS. Oke. Itu lumayan membantu. Jadi seperti tadi saya bilang untuk travel bisa. Kemudian Sabrina investment untuk SBN segala macam. Itu bisa. Oke, nice. Oke Om, kalau untuk kita pandangan dan proyeksi ke depannya, Om, dengan hasil Q1 kemarin yang sudah dipaparkan, apakah masih mempertahankan, kita semua punya guidance ya Om ya? Apakah masih mempertahankan guidance untuk full year 2025, terutama terkait target pertumbuhan kredit ya, itu di 7-9% ya. Dan juga NIM-nya itu net interest margin-nya sekitar 7,3 sampai 7,7%. Ya. Itu ada revisi kah atau gimana Om? Seperti yang sudah disampaikan manajemen, yang sudah di-reiterate, disampaikan berkali-kali, ya nggak akan ada perubahan guidance so far. Kalaupun ada perubahan, kalaupun ada kayak drastic change di eksternal barangkali, yang mungkin nggak bisa kita kontrol, eksternal ya. Itu mungkin akan ada perubahan. Tapi saat ini so far kita tidak ada perubahan. Loan growth tahun ini 7-9%, NIM 7,3% sampai dengan 7,7%, kemudian cost of credit itu di 3-3,2%, NPL di bawah 3%, cost to income ratio 41-43%. Mungkin ya agak sedikit beresiko, yang mungkin bisa sedikit miss menurut saya pribadi, itu mungkin di loan growth. Ya. Karena kalaupun achieve mungkin di lower end of the guidance di kisaran 7%, atau mungkin bisa di bawah itu. Itu sih mungkin ya untuk gambaran teman-teman semua. Ya karena sekali lagi saat ini kalau untuk dari sisi makro kan masih belum oke ya, di luar kontrol. Di luar kontrol. Jadi
kita mau ngebus yang mikro masih belum bisa Om. Jadi tapi ya ekspektasinya kalau misalnya program pemerintah kayak MBG dan yang lain-lain jalan udah settle sih, nge-support bawah sih bisa banget harusnya. Kita nge-drive growth. Berarti mau lebih spesifik lagi tantangan eksternal itu Om, yang nggak bisa dikontrol tadi dari BRI sendiri, antisipasi nggak akhir tahun ini gitu Om. Nah itu apakah ini yang lagi hangat-hangatnya kan trade war 2.0 ya Om? Ya. Yang US China dan itu pengaruh ke berbagai negara gitu ya, itu pengaruh juga ke investasi dan lain-lain. Itu apakah itu jadi salah satu tantangannya Om? Buat kita tantangan tapi nggak di segmen corporate lucunya. Iya. Konteksnya gini, karena sebenarnya dari sisi klien-klien kita yang terekspos ke export oriented customers itu cuma 8,4% dari total corporate portfolio. Jadi relatif kecil banget sih. Cuman yang perlu diwaspadai sebenarnya sisi kan kita gede di UMKM nih MSME. Misalnya ada produk dumping dari China misalnya, itu mungkin bisa ya ada impact ya mungkin ke MSME ya. Misalnya ada produk terutama tekstil itu misalnya, kalau misalnya membanjiri industri di Indo, mungkin mereka lebih terdampak kali. Itu sih mungkin yang kita antisipasi. Kita monitor terus. Thank you banget nih Om Siaga untuk insight-insightsnya. Tadi kita ngomongin dari manajemen baru, sama update-nya juga. Sebenarnya update dari earnings call, cuma kita untuk menanyakan lagi Om story behind numbers-nya dari laporan keuangan, terus juga liquidity sampai digitalisasi yang BRIMO ya Om, digitalnya, dan juga tadi proyeksi ya. Thank you banget ya Om Siaga. Thank you Om Revi. Boleh dong kesini-sini lagi ya. Siap. Kalau bisa reguler ya. Gitu. Thank you Om Siaga. Thank you Om Revi. Thank you.